Kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Sen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Kebu episode ke-35. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Dimana jadinya kalau kebahagiaan manusia bisa diperas jadi permen beracun dan dijual massal. Dan bukan cuma itu, Rango kuat banget sampai rider utama kita yaitu Soma dibuat Anhenshin. Hai, balik lagi bareng aku buat ngebahas episode terbaru dari Kamen Rider Kebu. Dan kali ini kita masuk ke episode 35 yang judulnya Zero Sweetness Iron Cloud Rango ya. Seperti biasa, bukan Kebu namanya kalau episodenya nggak makin panas dan penuh kejutan nih. Di episode ini kita dikasih lihat gerakan besar-besaran dari dunia Granuto lewat salah satu villain utamanya, yaitu Rango Stomach. Rango punya rencana gila buat ngehasilin 10 juta Dark Snack, permen gelap yang dibuat dari kebahagiaan manusia. Serem kan? Dan Rango ini terpaksa terpaksa melakukan atas suruhan dari Boka Jaldak ya. Di sisi lain, Soma bareng Bang Yanto dan juga Lakia lagi nyelidikin kasus hilangnya orang-orang di berbagai tempat, dari kapal pesiar sampai bandara. Mereka mulai mencurigai kalau Rango ada di balik semua ini. Dan bener aja ya, ketika Soma coba ngehadang Rango di pesawat, dia malah kalah telak dan kehilangan kemampuan perubahannya sebagai Gabu. Bang Yanto dan juga Lakia langsung maju bantuin, tapi Rango terlalu OP ya. Mereka semua dibuat kewalahan. Episode ditutup dengan tensi tinggi dan kelihatan banget kalau konflik antara rider dan juga dunia Granuto makin serius dan juga brutal nih. Setelah absen selama 33 episode, iya 33 nih, akhirnya Ritsu sahabat lamanya Sachika balik lagi ke layar. Tapi jangan harap dia langsung nyemplung ke pertempuran ya. Justru dia datang dengan vibes yang beda nih. Ngajak teman-temannya bantuin konser band favoritnya yaitu UMA alias Ultimate Music Archives. Unsur Oshikatsu alias semangat dukung itulah jadi angin segar banget di tengah konflik kelam yang lagi menekan nih. Kehadiran Ritsu ini bukan cuma fan service atau nostalgia kosong. Momen ini jadi pengingat bahwa kehidupan tetap berjalan bahkan saat dunia diambang kehancuran. Ini juga ngasih nafas buat para karakter dan kita sebagai penonton dari tekanan konflik utama. Selain itu, peran Ritsu kemungkinan besar nggak akan berhenti sampai di sini. Bisa jadi dia bakal terlibat langsung dalam konflik ke depannya, baik secara emosional maupun strategis nih. Ritsu juga bisa jadi jembatan buat subplot yang lebih personal, yang bisa memperkaya perkembangan karakter di episode-episode berikutnya. Rango ini bukan musuh ecek-ecek ya. Dia punya pedang gede, armor yang hampir mustahil ditembus, plus bisa ngeluarin bola api. Udah kayak bos di game Soulborn ya. Rango benar-benar ngebuktiin kalau para rider butuh upgrade atau strategi baru kalau mau ngalahin dia. Tapi yang bikin Rango makin serem adalah cara dia berpikir. Dia nggak cuma ngandelin kekuatan fisik, tapi juga punya rencana matang lewat produksi masif Dark Snack. Dia seperti gabungan dari ancaman fisik dan ideologis, bikin konflik jadi terasa lebih berat dan kompleks. Karakter kayak gini yang bikin cerita Gabu naik level, apalagi dengan aura tak terkalahkan yang dia bawa. Penonton dipaksa mikir nih, gimana caranya para rider bisa balas dalam kondisi seberat ini.
mikir nggak kalau hal-hal yang bikin bahagia bisa jadi alat kejahatan? Nah, itu dia konsep dari Dark Snake ya. Ini dalam banget. Dark Snake dibuat dari kebahagiaan manusia, nunjukin sisi gelap dari emosi positif yang bisa dimanipulasi. Ada kritik sosial yang cukup kuat juga soal eksploitasi perasaan manusia di sini. Dan satu lagi, kenapa Hitopress harus manusianya bahagia? Karena itu mempengaruhi kualitas Dark Snake ya. Lewat Dark Snake, series ini seolah-olah ngajak kita buat mikir 2 kali tentang kebahagiaan yang kita konsumsi tiap hari. Apakah itu tulus atau ada pihak-pihak yang diam-diam memanfaatkannya? Analogi ini bisa ditarik ke banyak isu ya, mulai dari budaya kerja yang toksik sampai pencitraan di media sosial. Gokil ya buat ukuran tontonan aksi mingguan atau tontonan bagi anak-anak. Dan ini juga bikin konflik jadi terasa lebih relevan dengan kehidupan nyata penontonnya, terutama orang-orang dewasa ya. Walaupun lagi dihantam musuh yang kuat, hubungan antar karakter tetap jadi sorotan. Kegiatan bareng kayak bantuin Ritsu nunjukin bahwa rasa saling dukung dan kebersamaan bisa jadi sumber kekuatan mental buat para karakternya, terutama Soma ya. Ini yang bikin ceritanya punya hati, gak cuma fokus ke pertarungan. Ikatan antar karakter di episode ini bukan cuma tempelan emosional. Mereka adalah fondasi yang bikin tiap aksi dan keputusan punya makna. Saat semua serba gelap dan mengancam, hubungan yang tulus antar karakter bisa jadi alasan utama mereka buat terus maju. Ini yang bikin Kamen Rider Gabu tetap terasa relevan dan menyentuh. Bahkan bisa dibilang ini sumber kekuatan sebenarnya dari para ridernya, yang gak bisa dikalahkan cuma dengan pedang atau kekuatan brute force. Yaitu adalah detail menarik tentang episode 35 Kamen Rider Gabu ya. Yang paling oke atau yang paling menarik adalah soal persahabatan tetap utama ya. Kenapa? Karena tanpa persahabatan atau tanpa teman kita tidak bisa cerita, atau yang lebih simpelnya adalah kita tidak punya tempat untuk bercerita, atau bisa dibilang tempat untuk berkumpul lah ya kan. Banyak orang yang kesendirian, itu banyak. Makanya yang paling kusorotin di detail menarik ini adalah persahabatan tetap utama ya, karena tanpa sahabat atau tanpa teman cerita kita tidak menarik cuy. Yaitu untuk detail menariknya, langsung aja kita ke poin-poin pentingnya. Mari kita bahas. Rango bawa ancaman serius dari Granuto. Dengan operasinya yang masif, kita tahu kalau dunia musuh nggak main-main. Cuma dengan lainnya harus siap buat perang skala besar nih. Ini bukan lagi soal insiden kecil atau serangan 1-2 musuh. Dunia Granuto jelas-jelas udah mulai invasi besar-besaran, dan Rango adalah garda depannya. Ini bikin episode ini jadi turning point penting menuju cerita yang lebih epik dan penuh tekanan. Kalau Soma nggak segera menyusun strategi baru, bisa-bisa seluruh dunia manusia jatuh ke tangan mereka atau dijadikan Hitopress, Dark Snake lah ya kan. Tapi menurutku juga aksi Rango di episode ini tuh kece banget atau menarik banget. Kenapa? Karena dia tuh santai banget pak. Dia tuh menyerang yang tentu banyak orang yang ada di dalamnya, yaitu bandara dan juga pelabuhan. Gila nggak tuh ha? Dia tuh senyap di malam hari juga dan langsung dijadikan Hitopress semuanya. Gila banget nih Rango ini soal taktik atau menyusun rencana ya. Kalau menurut arek-arek gimana nih soal rencana Rango ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi menurutku itu senyap dan juga langsung wet sacet ya.
bersin setelah dihajar kakaknya sendiri yaitu Rango. Artinya apa? Artinya mereka belum cukup kuat dan mungkin perlu kekuatan atau form baru ke depannya. Hal ini membuka jalan buat perkembangan karakter yang lebih dalam. Soma nggak bisa cuma andelin kekuatan lamanya. Dia harus bertumbuh, baik dari segi mental maupun kemampuan. Mungkin ini jadi pemicu munculnya form baru atau upgrade sistem perubahan Gabu ya. Kekalahan ini bukan akhir, tapi bisa jadi awal dari evolusi besar yang akan datang. Kita tahulah bahwa episode minggu depan atau episode 36 Gabu Master Mode akan debut ya. Kita lihat saja apakah debutnya bakalan epic seperti Over Gabu kemarin ataupun tidak. Tapi menurut preview, Over Mode bakal dipakai lagi sebelum debutnya Master Mode. Yang kupertanyakan adalah, apakah Soma sudah tahu bahwa Coachipot itu punya dua mode, yaitu Over Mode dan juga Master Mode? Apakah Soma sudah tahu sejak awal atau baru tahu nih? Tapi sesuai POV ku atau sudut pandangku ya, Soma itu sudah tahu tapi baru digunakannya di episode 36. Atau mungkin ada teori lain nih dari arek-arek semua. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Soal apakah Soma sudah tahu sejak awal bahwa Coachipot punya dua form? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya tapi menurutku itu ya, Soma sudah tahu sejak awal tapi digunakannya waktu genting aja atau Over Gabu yang sudah kalah. Kan kita sudah tahu lah ya kan, bahwa Over Mode itu pelan banget pak. Oke, secara power itu gede banget, tapi secara speed itu kurang banget. Kalau Master Mode kan kebalikannya ya. Soal kecepatan itu sudah pasti, tapi damage-nya kita belum tahu ya. Ya ini seperti rabbit-rabbitnya Wild dan juga tank-tanknya Wild ya, yang udah aku bahas di video sebelumnya. Ritsu dan aktivitas idola bukan cuma filler ya. Itu simbol bahwa support emosional penting banget dalam perjuangan. Koneksi antar karakter bikin konflik jadi lebih dalam dan juga menyentuh. Di balik armor dan efek CGI, kekuatan yang beneran bikin para karakternya bisa bertahan adalah hubungan mereka satu sama lain. Ini yang bikin kita nih sebagai penonton tetap peduli sama mereka. Bukan cuma karena aksinya keren, tapi karena kita ikut merasakan perjuangan mereka. Hal-hal sederhana kayak bantuin temen bisa punya dampak luar biasa saat keadaan lagi buruk-buruknya. Tapi jangan bantuin berlebihan ya, atau kalian dimanfaatin nanti. Darksnack dan Rango ngasih sinyal kuat kalau arah cerita bakal makin serius dan juga gelap. Siap-siap aja ya buat konflik batin, twist dramatis, dan power up yang gak bisa asal-asalan. Cerita kayaknya bakal banyak main di wilayah moral abu-abu. Siapa yang bisa dipercaya nih? Seberapa jauh arek-arek rela mengorbankan kebahagiaan dengan kebaikan bersama? Pertanyaan-pertanyaan ini bakal makin sering muncul ya. Dan itu bikin kita makin penasaran sama episode berikutnya. Ada kemungkinan juga beberapa karakter akan diuji secara moral, dan itu bakal jadi konflik yang bikin penonton makin terikat emosional. Tambahan aja ya, apakah Rango akan bisa mengumpulkan 10 juta Darksnack? Yang pasti apakah dia bisa mengumpulkan Hitopress 10 juta orang? Kita tunggu aja kelanjutan ceritanya di episode berikutnya. Episode 35 ini bisa dibilang sebagai titik balik. Rango yang gila kuat, konsep cerita yang makin dalam, dan penekanan soal relasi antar karakter bikin episode ini berasa kaya.
Gak cuma soal siapa yang menang lawan siapa, tapi juga soal apa yang bikin mereka kuat secara mental dan emosional. Yaitu adalah kesimpulanku soal episode 35 Kamen Rider Gabu. Episode 35 ini berfokus pada Rango ya, bukan Ritsu. Sebenarnya kalau Ritsu nggak dibahas itu juga nggak apa-apa. Tapi apa salahnya kita bahas juga. Rango secara resmi menunjukkan bentuk Granyotonya. Kan selama ini kepalanya aja ya yang ditunjukkan sebagai Granyoto, tidak keseluruhan sampai tubuhnya. Tapi keren sih, kan di posternya itu cuma dari samping ya. Di episode ini semuanya ditunjukkan. Yang menurutku scene paling keren adalah saat Soma berubah di pesawat dan mau menonjok bawahannya Rango. Itu kan Rango langsung muncul dan mengeluarkan barrier. Dan scene-nya itu Rango langsung di depan kursi pesawat, Pak. Itu keren kali. Kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Scene keren atau pembahasan apa yang terlewatkan? Tulis di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.